Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman sekalian, hari ini kita kembali belajar di prakarya itu tentang materi prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Baik teman aku, pada materi ini kita akan mempelajari bersama, dan saya harapkan kepada kalian semua untuk bisa setelah mempelajari materi ini bisa menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga, serta mampu mendesain instalasi listrik rumah tangga secara optimal. Sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, saya ingin kalian bisa menikmati atau mengamati video yang saya akan tayangkan selama 5 menit ke depan. Mulai. Nah, setelah kalian menikmati atau mengamati video tersebut, saya ingin tanyakan kepada kalian apa saja yang ada dalam pikiran kalian tentang tayangan video tersebut. Tentunya kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silakan diamati kemudian beri tanggapan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian instalasi listrik. Jadi instalasi listrik itu adalah suatu bagian penting yang terdapat dalam sebuah bangunan gedung yang berfungsi sebagai penunjang kenyamanan penghuninya. Itu adalah pengertian instalasi listrik. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Jadi ada dua jenis muatan listrik, ada muatan listrik negatif dan ada positif. Apa bedanya antara keduanya? Benda yang bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Jadi kalau dia berkelebihan elektron maka itu disebut negatif. Nah, jika positif maka dia kekurangan elektron. Dan secara alami listrik yang bermuatan positif akan selalu mengalir dari potensial muatan tinggi kepada muatan potensial yang lebih rendah. Aliran tersebut disebut arus listrik konvensional. Nah, di sini arus listrik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah listrik arus searah atau biasa disebut DC, direct current. Direct current ini adalah arus listrik yang arahnya tetap. Kemudian yang kedua adalah listrik arus bolak-balik atau disebut IZ. IZ ini adalah alternating current. Alternating current ini adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Di arahnya selalu
berubah-ubah. Kemudian manfaat listrik antara lain. Listrik menjadi sumber energi dan teknologi elektro digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik yang berhubungan dengan komponen listrik. Seperti apa? Dioda, transistor, dan vakum. Jadi mungkin kalian pernah melihat dioda di komponen-komponen elektronik, transistor juga, kemudian di vakum biasanya ada di televisi peralatan yang ada di toilet. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan sudah mencakup segala bidang seperti transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi. Di transportasi itu sudah jelas bahwa yang menggerakkan motor atau mesin penggerak pada kendaraan itu menggunakan listrik. Kemudian pemanasan. Kita ketahui pemanasan ini juga digunakan misalnya alat pemanas. Kemudian di penerangan kita sudah jelas bahwa di lampu itu segala jenis lampu yang menggunakan listrik itu selalu berhubungan dengan arus listrik. Kemudian telekomunikasi termasuk komputer, laptop dan bahkan telekomunikasi ini juga seperti handphone, telepon rumah itu biasanya aliran listrik ini diubah menjadi digital, namanya audio digital. Mengkomputasi sebuah laptop. Nah, selanjutnya instalasi listrik rumah tangga ini kita sudah masuk di bagian sistem. Instalasi listrik merupakan suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Kemudian komponen instalasi listrik itu bermacam-macam. Ada bergensel, yang berfungsi sebagai pembatas atau biasa disebut voltmeter. Ada MCB dan meter circuit breaker. Kemudian pengaman listrik berbagai atas jenis, yaitu setting dan MCB. Kita sudah tahu bahwa fungsi pengaman itu untuk menjaga agar aliran listrik apabila terjadi sesuatu akan mati. Kemudian saklar berfungsi sebagai penyambung atau memutuskan aliran listrik. Ini ada kabel itu adalah penghantar listrik. Ini kabel ini bermacam-macam ada ini kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan sebuah LKPD kepada kalian. Jadi silakan di copy LKPD ini. Ini bentuknya 4 kotak. Jadi silakan kalian masuk pada link tersebut dan saya akan menunggu kalian selesai dari atau mengerjakan pada link tersebut. Baik, dan terima kasih. Ini saja yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.